Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak dengan Budia di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang teks deskripsi, kali ini kita akan berganti dengan materi yang baru. Hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Kira-kira ketika saya menyebutkan teks cerita fantasi, kalian itu akan berpikir tentang apa? Cerita fantasi. Ya, tidak salah. Salah satunya adalah tentang Harry Potter. Kemudian ada Avenger. Itu termasuk cerita fantasi. Lalu kalau untuk cerita Indonesia sendiri, kira-kira cerita fantasi banyak kok. Kayak misalnya Gundala Putra Petir, kemudian cerita Kancil dan sebagainya. Nah, untuk lebih memahami lagi seperti apa itu cerita fantasi, mari kita pelajari bersama. Oke, langsung saja mulai tentang pengertian dari cerita fantasi. Nah, tadi dalam opening kita sudah membahas tentang sedikit tentang cerita fantasi. Nah, kalian bisa lihat di gambar ilustrasi ini ada cerita fantasi. Tapi sebelumnya biar lengkap, saya perkenalan dulu. Nama saya Dia Ayu Anita, biasa dipanggil Dia. Saya dari MTS Negeri 2 Brebes. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, cerita fantasi sesuatu yang fantasi, hayal, imajinasi, sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau lihat gambar ini, kalian bisa lihat di sini tuh. Nah, di sini tuh ada gambar seorang bajak laut. Kemudian ini gambar harta karun. Ini ada gambarnya ya. Kemudian ini di sini ada gambar kapal zaman dahulu waktu masih di jalan. Nah, ini kan cerita tentang sesuatu yang sekarang sudah nggak ada lagi, mungkin ya, bajak laut. Kemudian ini kan bajak lautnya tumbuh, bajak lautnya itu udah nggak ada lagi. Kemudian tentang suatu petualangan yang sangat mengasihkan dan di luar bidang apa yang kita rasain. Nah, itu mungkin bisa jadi gambaran kalian cerita fantasi itu seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar tentang cerita fantasi. Sebelumnya kita nanti akan mengetahui dulu tujuan kalian untuk belajar cerita fantasi itu apa. Nah, cerita fantasi nanti kalian itu ada tujuannya untuk belajar tentang fantasi itu untuk apa sih sebenarnya? Terus apa yang harus kalian kuasai dari cerita fantasi itu apa? Nah, di sini kita bisa melihat ada tiga kemampuan yang harus kalian kuasai dari cerita fantasi. Yang pertama, memahami pengertian cerita fantasi. Sebenarnya cerita fantasi itu pengertiannya apa sih, definisinya, atau cerita fantasi itu seperti apa yang sebenarnya. Terus kemudian cerita fantasi itu seperti apa contohnya, atau kalau contohnya kalian bisa sebutkan sendiri ya, tanpa harus mengerti pengertian cerita fantasi pun bedanya dengan cerita lain itu apa, atau bedanya dengan cerita kenyataan itu apa. Nah, di sini adalah hal yang harus kalian kuasai. Kalian bisa memahami pengertian dari cerita fantasi, kalian bisa paham dari ciri-ciri dari cerita fantasi itu apa saja. Kemudian kalian bisa membedakan, oh ini cerita fantasi, ini cerita kenyataan. Nah, atau mungkin ini cerita sejarah dan sebagainya. Kemudian adalah struktur cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu mempunyai struktur atau mempunyai sebuah fondasi bangunan, atau mempunyai sebuah bagan-bagan, atau mempunyai bagian-bagiannya. Nah, dalam cerita fantasi ini ada dua bagian yang diulas. Pertama, unsur yang membangun dalam cerita fantasi tersebut nanti bisa dibedakan menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsit. Kemudian struktur dari teks tulisannya itu. Nah, struktur tulisannya nanti kalian dibedakan menjadi beberapa hal lagi. Nah, itu kalian bisa menelaah strukturnya. Kalian bisa memberikan atau
bagi-bagi cerita fantasi itu berdasarkan strukturnya, terutama struktur intrinsik dan struktur teksnya. Kemudian kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu apa sih? Kaidah itu adalah aturan-aturan bahasa atau kepenulisannya, aturan-aturan menulisnya. Nah, dalam cerita fantasi kan tentu ada aturan-aturan menulisnya. Oh, ini kalau menulis kalimat yang benar seperti ini. Kemudian kalau menulis kalimat yang percakapan itu seperti apa. Kemudian kalau menulis istilah-istilah yang asing itu seperti apa. Menuliskan nama tokoh yang benar itu seperti apa. Nah, itu kaidah-kaidah bahasanya atau aturan-aturan bahasanya. Nah, dari sini kalian atau anak-anak sekalian, adik-adik sekalian itu diharapkan bisa mampu menceritakan kembali cerita fantasi dengan baik, dengan lancar, dengan menarik, sehingga orang yang mendengarkannya itu senang sekali. Kemudian atau kalian tuh bisa menuliskan cerita fantasi sesuai dengan daya khayal kalian atau daya imajinasi kalian. Nah, di sini siswa-siswa dapat bisa menceritakan kembali dengan versi kalian yang lebih menarik, atau kalian menuliskan cerita fantasi khayalan kalian. Nah, dan jangan salah, ketika kita mampu menceritakan kembali cerita fantasi atau mendongengkan kembali cerita fantasi, itu juga menghasilkan sesuatu yang berguna buat kita. Kita bisa berinteraksi dengan orang, atau mungkin kalau kita sudah terkenal seperti pencerita dongeng-dongeng ada di TV, kita sering diundang, kita dikenal banyak orang, kita mendapatkan keuntungan atau uang yang banyak, kita mendapatkan fasilitas-fasilitas yang nyaman dengan hanya kita menceritakan. Apalagi kalau kita bisa menulis cerita fantasi sesuai daya khayal kalian. Kalian tahu penulis dari cerita Harry Potter. Nah, kan termasuk orang terkaya. Dia mendapatkan uang yang banyak, terkenal, mendapatkan fasilitas yang nyaman, kemudian dihormati dan dihargai orang lain, orang banyak yang mengidolakannya karena menulis sebuah cerita fantasi. Oke. Selanjutnya, nah, di sini ada gambar-gambar dari film-film dari cerita fantasi. Yang pertama, di sini kita tahu ini adalah cerita asal mula Danau Toba. Nah, Danau Toba itu termasuk cerita fantasi lokal Indonesia, salah satu cerita fantasi lokal Indonesia. Di sini kalian itu bisa melihat sebuah cerita. Kalian itu sudah apa ceritanya? Cerita tentang manusia dan yang memiliki janji dengan makhluk ajaib, ikan yang menyerupai manusia atau ikan yang bisa berubah menjadi manusia. Nah, ketika manusia itu melanggar janjinya, maka tiba-tiba ada sebuah musibah banjir bandang dan lainnya, dan tiba-tiba tempat yang dihuni manusia tersebut berubah menjadi Danau Toba, dan Danau Toba itu benar-benar ada di daerah Sumatera Barat. Kemudian yang terkenal, saya kira semua orang pasti sudah tahu, ini ada cerita Harry Potter. Nah, Harry Potter itu bercerita tentang anak-anak muda seperti kalian atau siswa-siswa kalian yang belajar sekolah sihir di Hogwarts atau di sana kan belajar bagaimana terbang, bagaimana mengubah benda, berpindah tempat dan sebagainya. Benar-benar film petualangan sihir yang sangat menarik. Nah, kemudian ada Transformer. Nah, ini film yang biasa disukai yang laki-laki ini. Nah, Transformer itu apa sih? Film bercerita tentang robot-robot yang canggih yang datang dari planet lain, yang mempunyai kemampuan yang sangat canggih, kemampuan yang sangat luar biasa, datang ke bumi untuk melindungi manusia. Mereka juga bisa berinteraksi dengan manusia dengan baik, bisa berbicara dengan manusia dengan baik, dan mereka melindungi manusia dan bersahabat dengan manusia, sama-sama melawan kejahatan. Kemudian kalau hari Minggu ini yang paling bawah nih, nah ini yang sering kalian tonton mungkin ya, kalian Doraemon. Nah, Doraemon itu sendiri kan film yang bercerita tentang atau serial yang bercerita tentang robot kucing yang memiliki alat canggih yang membantu Nobita sehari-hari. Alat canggihnya itu kan banyak sekali, ada sendok pembesar, pintu kemana saja, baling-baling bambu, kemudian ada apa lagi? Ayo. Nah, kayak kemudian ada ini apa? Robot-robot atau alat-alat yang canggih yang bisa mengatur cuaca, yang bisa mengatur ini itu, telepon masa depan dan sebagainya. Nah, ini ya disebut dengan
bagian dari cerita fantasi yang lekat atau yang sering ditampilkan di televisi atau yang mungkin kalian pernah baca atau pernah kalian lihat. Selanjutnya, kalian tentu pernah dengar yang sebuah film lama. Ini juga sebenarnya nggak terlalu lama juga sih. Ini film Alice in the Wonderland. Nah, Alice Wonderland itu termasuk cerita fantasi dan bercerita tentang seorang gadis yang bertualang di dunia yang sangat aneh, dunia khayal, bertemu dengan berbagai macam makhluk dan tokoh yang mempunyai tampilan aneh, unik, dan ajaib. Nah, kalau kalian belum melihatnya, ini ada sebagian cuplikan film. Selamat menikmati, perhatikan benar-benar dan simak cuplikan film ini. Let's see, excitable, fantasy. Textbook case of female hysteria. Selamat We'll have her menikmati fixed in no time. cuplikan dari film ini. Kalian perhatikan lagi, kalian simak lagi, lihat detail-detail yang kalian ini. Kemudian kalian itu kayaknya sudah ada deh, sudah ada deh. Kan kalian melihat You've been gone too long, Alice. One pill makes you larger, and one pill makes you small. Friends cannot be neglected. Hurry. And you know you're going to call Alice. What's the matter? The Hatter's the matter. Hatter is my truest friend. If he's in need, I will help him. It will be a race against time. He is not someone you want as your enemy. Time is a he. Underland. Your time is up. They've stuck us all at 1 minute to tea time. Tea time forever. Hello, Alice. Go ask Alice. Hatter's counting on you. Oh no. We all are. And the white knight is talking backwards. And the red queen forward. Wait! Oh, Alice, you always were an irksome, slurvish, interrupting thing. Hold on, everyone. I don't want to hold on. Oh no, not again. Sorry. Nah, bagaimana menarik bukan kelihatannya sederhana dari cuplikan film tersebut. Nah, kalau kalian lihat di sana kan banyak hal-hal yang aneh yang di luar nalar atau mungkin sesuatu yang nggak mungkin ada di sekitar kita, nggak mungkin ada atau nggak mungkin ini hanya sesuatu yang nggak nyata, nggak real. Nah, sekarang kalau kalian bisa kalian perhatikan lagi, diulang lagi videonya, hal-hal yang menurut kalian catat, hal-hal yang detail atau hal-hal yang lebih mendetail lagi yang menurut kalian itu aneh, itu apa yang menurut kalian itu nggak mungkin ada, itu hanya hayalan aja, itu cuma apa ya, sesuatu yang nggak mungkin ada di sekitar kita, tuh nggak mungkin kali ada, itu cuma bayang-bayang atau mimpi aja. Nah, coba kalian lihat di video tersebut, kemudian kalian catat-catat apa saja detail yang nggak mungkin. Oke? Nah, apa yang kalian lihat sekilas dari cuplikan film tadi?
banyak kan yang hal-hal yang enggak, atau yang tidak ada atau tidak mungkin ada, nggak mungkin sih ini ada, kok ini kayaknya nggak mungkin ada, nggak bakal ada, atau nah ini hanya ada hayalan, hanya ada nanti di mimpi, atau ini cuma ya imajinasi, hayalan, lamunan atau sebagainya. Nah, apa yang kalian lihat tadi, nah coba apakah sama dengan ini? Oke, detail-detailnya. Yang pertama, manusia tadi menembus benda. Kalau kalian lihat yang pertama, itu kan ada gadis yang bisa menembus tembok dan kaca, tiba-tiba tuh udah bisa nembus sendiri, kemudian yang bisa berpindah ruang. Jadi dia dengan tubuh manusia ini dia bisa menembus benda-benda. Kalau kalian dipraktekkan, kalau kalian menembus benda, tembok, kaca, kan nggak mungkin, yang ada yang malah kesakitan. Nah, karena kalau nembus itu kan benda kayak tembok, kayak kaca, pasti sakit banget, keras. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, bisa terbang. Tadi kalian bisa lihat ada benda-benda atau manusia atau hewan-hewan yang mungkin biasanya berjalan di darat itu bisa terbang dengan bentuk yang aneh-aneh, kemudian bisa melakukan hal-hal yang aneh, bisa terbang seperti tadi ada gadis ya, begitu buka pintu dia bisa terbang dari langit. Nah, kalau sekarang tapi terbangnya bukan harus nggak pakai pesawat terbang atau pakai jet atau alat transportasi atau alat transportasi, tapi benar-benar terbang, dia terbang seperti burung menggunakan sayap atau mungkin menggunakan sayap, tapi langsung bisa terbang gitu aja. Itu kan nggak mungkin, karena manusia kan pada dasarnya diciptakan untuk berjalan di darat, tapi bukan terbang seperti burung. Kemudian ada apa lagi? Hewan-hewan yang aneh. Tadi kan kalian bisa lihat ada hewan-hewan yang aneh, hewan-hewan yang bisa berbicara seperti manusia, bahkan hewan-hewan berpakaian seperti manusia, berjalan seperti manusia. Jadi misalnya hewan berkaki 4 tapi jalannya seperti manusia, tegak, berkaki 2. Kemudian yang kakinya itu jadi tangan. Kemudian hewan yang bentuk-bentuknya aneh-aneh, pokoknya ada hewan yang lengkuk-lengkuk, kemudian hewan yang enggak ada naga, kemudian ada hewan unik-unik ya, kucing cuma kepalanya ada aja dan sebagainya. Kemudian untuk hewannya tadi ada yang terbang dan sebagainya. Nah, itu hewan-hewan yang aneh. Kemudian ada apa lagi? Tokoh-tokoh yang aneh. Nah, kalian tadi kalau melahirkan ada tokoh aneh. Tadi ada manusia, misalnya kok ada manusia apa bukan ya, kok ada manusia tapi kayak telur bulat gitu, kemudian kakinya pendek, kemudian kok ada manusia yang jangkung, kemudian ada manusia dengan dandanan aneh-aneh, kemudian nggak mungkin kalau saat ini pakai kayak gitu kan, nggak mungkin keseharian kalian. Misalnya kalian itu manusia yang aneh itu kayak tadi yang kayak seperti kartu remi, kemudian atau manusia yang seperti mukanya putih, rambutnya nggak ada, atau manusia yang bentuknya aneh-aneh lah. Tadi kan kalian sudah lihat aneh gitu. Dan atau manusia yang sebagian tubuhnya manusia terus sebagiannya hewan. Nah, itu yang tokoh-tokoh aneh. Kemudian melintasi waktu. Nah, tadi kan bisa melintasi waktu dan ruang. Jadi tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sana, tiba-tiba ada di waktu yang pagi, kok baru sebentar ada yang sudah di malam hari, atau sudah ada perbedaan waktu yang lainnya. Misalnya baru pergi sebentar, katanya baru berpindah tempat, katanya baru 2 menit, ternyata udah melintasi waktu sampai 2 atau 3 tahun. Nah, itu. Jadi kalau kalian dari sini, kalian bisa membayangkan, cerita fantasi itu ada yang aneh-aneh, imajinasi, hayalan, namun kayaknya nggak mungkin dilakukan manusia biasa, karena itu di luar kemampuan manusia. Kemudian sifatnya benar-benar seperti mimpi lah, katakanlah imajinasi. Nah, dari sini kan kita bisa simpulkan kira-kira cerita fantasi itu apa. Nah, menurut kalian cerita fantasi itu apa? Oke. Ya. Nah, secara sederhana, nah cerita fantasi, nah seperti gambarnya ini, lihat nih, ada anak kecil yang berdiri di bulan sambil mau megang bintang, kan itu nggak mungkin. Tadi cerita fantasi adalah
cerita yang sepenuhnya dikembangkan berdasarkan khayalan fantasi, sesuatu yang tidak nyata, tidak mungkin ada ya, dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dan bersifat imajinasi, ya mau khayalan aja, mau lamunan ya nek kira-kira, tapi itu nggak mungkin lah, nggak mungkin ada. Nggak mungkin misalnya manusia bisa terbang tanpa sayap, itu juga nggak mungkin. Nggak pakai pesawat terbang, atau manusia bisa menembus benda-benda yang padat, itu kan nggak mungkin. Nah, itu yang disebut fantasi, sesuatu yang disebut khayalan, hanya dalam khayalan otak kita atau imajinasi otak kita, atau sesuatu yang tidak real, nggak mungkin ada di dunia nyata yang kita tuliskan. Nah, itu disebut cerita fantasi. Kemudian ciri-ciri cerita fantasi. Nah, ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan atau futuristik. Nah, keajaiban, nah di situ itu ada keajaiban, misalnya keajaiban manusia bisa berjalan di air tanpa bantuan alat-alat yang canggih, jadi berjalan aja. Kalau lihat foto misalnya, bisa berlari di air yang jauh gitu. Kemudian atau mungkin manusia bisa tembus pandang, nah itu kan juga keajaiban. Manusia bisa berpindah tempat, bisa melakukan hal-hal yang ajaib, yang aneh. Udah ada keanehan, bisa saja dari tokoh-tokoh yang bentuknya aneh seperti tadi, hanya ada manusia yang setengah hewan, kemudian ada manusia yang bentuknya seperti remi, ada manusia bentuknya aneh yang lainnya, kemudian ada hewan-hewan yang aneh seperti naga, kemudian Pegasus, kemudian kutu duyung dan sebagainya. Kemisteriusan, misalnya hal yang misterius ya, seperti misalnya aja ya, itu seperti hantu, siluman, itu kan hal yang misterius. Gak mungkin istilah apa ya, misterius misalnya yang ada misalnya kayak vampir, Dracula, itu kan gak ada. Nah, misalnya kalian itu terus zombie, itu juga nggak ada. Kemudian futuristik atau ya bersifat fiksi ilmiah, ini misalnya tadi seperti contoh Transformer, robot yang berperilaku manusia, kemudian dia datang dari planet lain, kemudian aliens, itu yang bersifat futuristik. Atau mungkin alat-alat canggih yang saat ini itu belum ada, bahkan tidak terpikirkan. Misalnya saat ini, sampai saat ini karena yang namanya mobil bisa terbang itu kan nggak ada. Nah, itu disebut futuristik. Atau manusia bisa berpindah tempat dengan waktu yang cepat. Nah, itu nggak ada. Manusia bisa melintasi waktu. Misalnya dia sekarang di 2020, kita di 2020, kita melintasi waktu hanya dengan sekejap pindah ke tahun 1945, zaman perang. Atau mungkin dia pindah ke zaman dinosaurus, itu kan futuristik. Nah, bisa zaman ke yang ke 4200, pokoknya alat-alat canggih ya saat ini tuh nggak ada. Misalnya kalau kalian lihat di film kan itu yang paling mudah, ada pintu kemana saja, itu kan nggak bisa. Senter pembesar, pengganda barang dengan cepat, kemudian alat pengatur cuaca dengan cepat, itu kan nggak bisa. Nah, itu yang disebut dengan cerita. Ada satu cerita fantasi. Kemudian kemudian ide cerita tidak dibatasi kenyataan sekitar atau terbuka. Idenya itu benar-benar lepas dari kenyataan sehari-hari, bukan karena misalnya ada cerita, oh ini saya mau cerita tentang kita menolong orang lain ya, biasa misalnya kita bersedekah atau apa, tidak seperti itu, tapi dibatasi kenyataan. Misalnya kita menolong orang lain dengan menggunakan topik-topik yang canggih, dengan menggunakan kekuatan-kekuatan di luar manusia. Tadi maksudnya kekuatannya bukan kekuatan yang gimana ya, seperti kekuatan misalnya bisa tiba-tiba hanya memandang orang itu orangnya bisa jatuh. Nah, tapi itu bisa menggerakkan benda-benda dengan sekali lihat aja langsung. Misalnya kalian melihat tiba-tiba sendoknya jalan ke kalian, nah itu tidak dibatasi kenyataan sekitar. Kemudian ini menggunakan berbagai latar waktu atau lintas waktu seperti yang saya bicarakan tadi. Tapi menggunakan berbagai waktu, misalnya
dari tahun ini di 2020 kalian tiba-tiba bercerita, kalian bisa berpindah waktu dan uang dari semula yang ada di rumah kalian 2020, tiba-tiba kalian tanpa sesuatu ada yang terjadi biar gitu luar kalian pindah ke tahun zaman penjajah Jepang, atau mungkin tiba-tiba kalian bisa ke tahun 2060, kalian bisa melihat masa depan kalian sudah punya keluarga, bisa melihat oh ini pasangan saya, oh ini anak saya kerjanya apa, bisa melihat masa depan. Nah itu jadi bergabungan lintas waktu. Kemudian tokoh unik memiliki kemampuan di luar kemampuan pada manusia umumnya. Nah ini utamanya biasanya tokohnya itu unik sekali, bisa dari nama-namanya yang aneh, bisa dari kemampuan yang dimiliki, terutama kemampuannya. Misalnya kalau manusia biasa kan nggak mungkin bisa terbang kalau nggak pakai pesawat, pakai alat transportasi atau alat canggih, itu terbang aja gitu. Misalnya kamu bisa terbang dari rumah ke madrasah nggak pakai apa-apa. Nah itu kemudian kalian bisa menjatuhkan orang atau mulai diri tanpa kalian itu menyentuh atau berinteraksi dengan orang, itu cukup dilihat aja tiba-tiba orangnya jatuh. Atau mungkin kalian bisa kemampuan, misalnya kalian bisa berbicara dengan hewan, nah atau kalian bisa berbicara dengan angin, itu kan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Kemudian terkadang berupa fiksi ilmiah atau sesuatu yang sains atau teknologi, tetapi yang saat ini belum ada atau belum ditemukan. Misalnya mobil yang bisa berubah dengan cepat menjadi kapal selam. Nah mobil yang bisa terbang, atau mungkin ada pintu kemana saja, manusia bisa terbang cuma pakai baling-baling bambu, itu berupa fiksi ilmiah. Suatu saat pasti mungkin bisa ditemukan, tapi kan berproses, tapi belum ada itu seperti itu. Itu sebenarnya, jadi terkadang berupa fiksi ilmiah. Jenis-jenis cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini ada dua. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Cerita fantasi total jika tokoh, tempat, peristiwa tidak dalam dunia nyata, hanya dunia dalam khayalan penulis, hanya dunia khayalan yang tidak ada, itu hanya diadakan atau dibuat seperti ada, tapi sebenarnya nggak ada. Contohnya Harry Potter, sekolah sihir itu kan sebenarnya nggak ada sekolah sihir. Kemudian Surma, roket-roket yang dari planet lain, itu kan nggak ada. Aliens, nah itu nggak ada. Vampir, Dracula, itu tokoh-tokoh yang ada, atau tempatnya dibuat-buat seperti sekolah sihir yang ada di Potter itu nggak ada. Peristiwanya pun nggak ada, misalnya peristiwa yang Transformer, perang antara robot dengan manusia, itu kan nggak ada. Kemudian cerita fantasi irisan, jika sebagian tokoh, tempat, atau peristiwa ada di dalam dunia nyata, jadi sebagian aja yang ada di dunia nyata. Misalnya Danau Toba, itu kan tempatnya benar-benar ada di Sumatera Barat. Danau Toba ada di Sumatera Barat, tetapi peristiwanya yang itu kan bukan hal yang nyata, jadi hanya tempat aja. Kan nggak mungkin kan suatu danau tercipta hanya dalam waktu semalam, itu tiba-tiba karena melanggar janji bisa terjadi sebuah danau, karena nggak mungkin. Kemudian kayak Candi Prambanan itu tempatnya ada, tokoh-tokohnya ada, tetapi kan peristiwanya tidak nyata, candi hanya dibangun dalam waktu semalam. Nah, atau mungkin peristiwanya yang ada di dalam nyata, sebagian nyata sebagian tidak. Nah itu bisa. Kemudian cerita fantasi lintas waktu atau sejaman. Lintas waktu juga menggunakan dua waktu yang berbeda. Contohnya itu ada perbedaan waktu ya. Misalnya kan kalian yang lebih muda di tahun ini, kalian 2020,
tiba-tiba kalian melintasi waktu dengan mesin waktu pindah ke 2060, atau mungkin kalian pindah ke zaman masih ada dinosaurusnya, atau kalian bisa ke zaman penjajahan. Jadi menggunakan dua waktu yang berbeda, waktu sekarang dengan waktu yang bisa yang masa depan, atau mungkin waktu yang masa lalu, atau mungkin yang kedua atau sejaman satu waktu. Misalnya kita dan Autobot itu hanya satu waktu, cerita zaman dulu ya zaman dahulu, kemudian Transformer kita zaman masa depan ya masa depan. Nah itu disebut dengan cerita sejaman. Dari pengertian tadi kalian semoga bisa paham. Coba kalian berlatih dulu, ada 4 soal di sini. Yang pertama, apakah kalian pernah membaca atau menonton cerita fantasi? Saya kira tadi pernah, tadi salah satunya sudah 9. Kemudian kalian coba sebutkan cerita fantasi yang kalian tonton itu apa, kira-kira apa saja. Dan cerita kedua, apa yang kalian rasakan ketika membaca cerita fantasi? Yang kalau kalian membaca cerita fantasi atau menonton, yang kalian rasakan itu apa? Senang, sedih, menegangkan, campur aduk, seperti apa kalau campur aduknya? Apakah kalian merasa ketakutan atau merasa apa atau apa? Kemudian apakah kalian seolah-olah ketika membaca itu seperti menjadi tokoh utamanya, bisa merasakan tokoh utamanya, bisa merasakan sebagai tokoh utamanya, tokohnya. Kemudian yang kedua, apakah pengertian cerita fantasi, pengertian dari kalian sendiri itu cerita fantasi itu seperti apa? Tuliskan aja yang mudah yang kalian pahami. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa perbedaan cerita fantasi dengan kenyataan? Kalau dari pengertian tadi atau dari pemahaman kalian atau paparan materi tadi, perbedaannya itu apa antara fantasi dengan kenyataan? Coba kalian tuliskan. Nah, nanti kalian tuliskan di Google Classroom, kalian tuliskan di, nanti bisa di kolom komentar pribadi, atau kalian kirimkan tugas itu tersebut. Nah, kalau tidak, kalau punya agak kesusahan, kalian bisa menulisnya dulu di buku tugas, nanti kalian kirimkan ke gurunya. Untuk murid-murid kalian mungkin bisa kirimkan jawaban pertanyaan ini melalui WA, atau mungkin kalau bertemu gurunya nanti kalian serahkan tugas tersebut. Oke. Kemudian lanjut ke pembelajaran kedua di pertemuan berikutnya. Nah, ini kan kalian dibahas dulu ini dulu. Nah, dari sini kalian semoga nanti bisa mengerti apa sih sebenarnya cerita fantasi, apa sih perbedaan cerita fantasi dan kenyataan, kemudian contoh-contoh cerita fantasi itu apa yang ada di sekitar kita. Nah, nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya membahas tentang struktur cerita fantasi. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.